Sobat Farming, kembali lagi dengan kami di Yuki Talks bersama saya Ayu dan rekan saya Ruden. Nah, di segmen kali ini kita akan bincang-bincang lagi nih mengenai industri peternakan. Di kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan lagi nih oleh peternak kita agar bisa meningkatkan produktivitas dan juga bisa menunjang performa ternak kita, yaitu seberapa pentingnya sih kualitas air minum untuk peternakan. Oke. Memang ya, kalau kita ngomongin nih seberapa penting air untuk peternakan tuh semua peternak pasti bilang sangat-sangat penting. Betul banget. Tapi di balik itu semua, mereka nganggapnya tuh penting. Tapi ternyata penting yang mereka anggap itu tidak selaras dengan apa yang mereka lakukan. Betul gitu. banget nih. Yaitu mereka luput akan melakukan water treatment atau pengolahan air. Karena kan air itu memang nggak langsung jadi bersih ya, nggak langsung jadi steril gitu. Perlu adanya tahapan proses gitu kan, atau treatment. Nah, makanya di episode kali ini kita akan bahas seberapa penting sih dan kira-kira kalau misalnya air di peternakan itu kualitasnya buruk dan kita biarkan begitu saja, itu apa yang akan terjadi gitu. Betul banget nih. Jadi kan kita perlu nih, para peternak juga perlu memperhatikan air, karena kan ya seperti yang kita tahu ya, sebagian besar tubuh ayam itu didominasi oleh air. Sekitar 70 bahkan hingga 80% tubuh ayam itu didominasi oleh air, sehingga sangat-sangat penting kualitas air untuk diperhatikan oleh para peternak untuk menunjang tentunya kesehatan ternak itu sendiri dan juga produktivitas ternak itu nantinya. Oke, mungkin tadi Kak Ruden udah menyinggung ya permasalahan-permasalahan air yang mungkin bisa terjadi nih di suatu peternakan. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut nih, Kak Ruden. Oke, kami ya tim Animal Farming itu kan sering melakukan survei, bahkan road trip ke daerah-daerah di Indonesia, di Pulau Jawa, Sumatera gitu. Kita menemukan banyak sekali nih masalah ya, dari mulai masalah cemaran air secara fisika, kimia, dan biologi. Terutama biologi ini sangat-sangat banyak gitu. Misalnya nih, dari segi fisikanya itu airnya ada partikel-partikel pengotornya, TSS-nya, dan yang tidak terlihat TDS gitu kan, itu tidak bisa diatasi hanya dengan filtrasi. Itu perlu tahapan lebih lanjut gitu. Kemudian dari segi kimianya, banyak juga nih keluhannya kalau misalnya menggunakan air sumur, bor, atau air permukaan itu kadang besinya tuh masih tinggi ya Kak Ayu. Itu banyak sekali dikeluhkan oleh mitra kami di semua daerah di Indonesia. Nah, makanya ini perlu perhatian khusus gitu, karena memang sangat-sangat banyak masalah dari segi cemaran logam ini. Kemudian juga tadi ya, kesadahan itu juga bisa terjadi di daerah-daerah yang memang daerahnya itu pegunungan-pegunungan kapur gitu. Mungkin daerah-daerah industri pertambangan kapur itu bisa sangat-sangat memungkinkan untuk tercemar airnya itu sudah oleh kapur gitu. Ya. Kemudian juga dari segi mikrobiologinya nih yang paling banyak nih, dan bahkan ini bisa mengganggu rantai pasok ekspor ya, karena memang daging ayam itu memang harus minim dari cemaran mikrobiologinya atau patogennya gitu. Nah, ini permasalahan-permasalahan ini itu memang sangat sering ditemukan di lapangan gitu ketika kami melakukan survei ke lapangan begitu. Nah, ini perlu solusi yang harus kita pikirkan, dan memang bukan solusi yang konvensional lagi, harus mengarah ke arah yang lebih modern dan juga pastinya efisien ya, untuk menunjang segala macam tenaga, budget, dan lain sebagainya gitu Kak Ayu. Oke, bener banget ya. Tadi kan Kak Ruden udah bercerita nih ya mengenai kegiatan, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh tim Animal Farming Yuki, yaitu kita aktif melakukan road trip ya. Jadi untuk melihat bagaimana sih kondisi air di masing-masing daerah. Kita udah pernah road trip di Jawa, bahkan Sumatera gitu ya Kak Ruden. Kita udah menemukan banyak sekali kasus yang ternyata sumber air yang digunakan untuk air minum ternak itu nggak aman sebenarnya. Cuman mungkin dari beberapa peternak kita masih belum sadar akan itu. Makanya di sini kita ingin memberitahu bahwanya seberapa penting sih kualitas air minum ini untuk dilakukan. Nah, tadi Kak Ruden udah bisa ya menceritakan bahwasanya permasalahan-permasalahan yang banyak ditemukan itu harusnya sudah bisa ditangani dengan solusi yang tepat dan efisien tentunya kan. Nah, mungkin Kak Ruden bisa cerita nih solusi yang mungkin relevan dan cocok yang ditawarkan oleh Yuki Water Treatment untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh peternak di Indonesia. Oke, singkat saja, kita akan membahas solusi itu berdasarkan 3 aspek ya, dari segi masalah fisikanya, kimia airnya, dan mikrobiologinya. Kalau misalnya Sobat Farming nih ada permasalahan dari segi partikel pengotor, TSS gitu, itu kita bisa bantu juga menggunakan filter yang memang cukup kasar ya. Misalnya kayak sand filter itu bisa tersaring gitu untuk dari si partikelnya. Tapi kalau untuk partikel yang terlalu nih TDS ya, total dissolved solid, itu
sulit ya kalau harus menggunakan filter aja, itu biasanya menggunakan RO, dan ini pun sempat kejadian juga ya di peternakan kita di daerah Medan, itu juga tinggi ya TDS-nya. Dan itu memang harusnya untuk menggunakan RO, tapi RO itu ibaratnya standar baku mutu manusia ya, itu udah sangat-sangat bersih, bahkan mikrobiologinya pun bisa berkurang gitu. Nah oke, kemudian dari segi kimianya nih, itu tadi kalau misalnya sobat farming ada masalah, ih airnya kok bau logam ya, ih airnya kok coklat itu ya, atau enggak ada kerak-kerak gitu kan di peralatannya, atau bahkan di ember-ember di sana gitu kan. Nah itu tuh bisa jadi karena masalah besinya tinggi ya. Nah itu kita bisa lakukan cukup dengan filtrasi, bisa menggunakan iron removal ya untuk mengurangi, mereduksi kandungan logam yang berbahaya pastinya, dan sehingga nanti itu bisa masuk ke standar baku mutu. Dan akhirnya nanti airnya pun akan lebih bersih lagi. Kita ada nih kemarin tuh yang di Serang, yaitu kita coba nih lakukan backwash karena dia udah pemasangan ya. Itu ternyata pas airnya keluar tuh bener-bener kotor ya Kayu ya. Warna coklat butak gitu. Nah itu memang masalahnya tuh sangat tinggi besinya gitu. Tapi pas kita tes lagi nih di lab kita ya, itu ternyata hasilnya langsung berkurang gitu. Dibanding dengan sebelumnya setelah menggunakan filter dari kita gitu. Nah makanya ini bisa menjadi salah satu contoh nih studi kasus yang nyata bahwa menggunakan filtrasi media air removal itu bisa mengurangi dan mereduksi kandungan logamnya gitu. Oke, berikutnya dari segi mikrobiologi nih, kita sih biasanya ya peternak itu menggunakan kaporit ya itu. Betul, tapi kan klorin ya, klorin itu bisa menimbulkan residu juga ya yang berbahaya kalau dalam jangka panjang dan dengan dosis yang sangat-sangat tinggi gitu. Nah kita ada alternatif tuh, bisa menggunakan sistem disinfeksi sinar UVC gitu, karena memang UVC ini itu bisa mensterilkan air itu langsung ya. Jadi air tuh masuk ke chamber UVC itu, terus disterilisasi, dan pas keluar chamber itu langsung udah steril airnya. Nggak perlu repot lagi nunggu lama ya. 2 hari, berhari-hari gitu. Disinfeksi itu udah instan ya kayak? Instan, nggak harus nunggu lagi. Kayak kaporit kan harus ditunggu dulu ya, supaya si bahan residunya tuh tidak masih ada gitu. Makanya lama. Nah kalau dengan sistem UVC ini tuh bisa singkat Kayu, sehingga kan nanti hemat waktu, hemat tenaga kerja juga gitu. Ya, karena memang cukup maintenance aja rutin gitu kan. Nah biasanya tuh di sistem UVC kita tuh udah ada ini ya, udah ada pre-filter housing ya. Jadi jangan khawatir nih kalau misalnya nanti kualitas airnya kurang bagus gitu, kita masih bisa preventif menggunakan filter housing kecil ya sebelum masuk ke UV, sehingga nantinya pas masuk UV itu airnya udah benar-benar bersih, sehingga nanti proses sterilisasi itu bisa kembali optimal dan bisa sesuai dengan cara kerjanya gitu. Jadi itu Kak Ayu nih, kira-kira solusi yang bisa kita berikan kepada para peternak terkait masalah dari segi tadi fisika, kimia, dan mikrobiologi gitu. Oke, mungkin tadi Kak Ruden udah menjelaskan ya, udah menceritakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra Yuki, kemudian juga solusi yang sudah ditawarkan oleh Yuki, yaitu bisa dari pre-treatment, yaitu dengan pre-filter atau filtrasi, dan juga sistem disinfeksi pengganti ataupun alternatif untuk klorin, yaitu menggunakan luminor UVC system. Nah, di mana tadi Kak Ruden udah nyinggung ya, luminor UV system itu kan instan ya, kayak bisa langsung dikonsumsi oleh ternak. Tapi ini ternyata ada beberapa di lapangan itu peternak tuh mendapatkan teknologi UV, tapi katanya itu tuh harus menunggu sekitar 15 menit. Nah, apakah itu UV yang ditawarkan oleh Yuki, apakah seperti itu juga, atau bisa langsung mungkin instan bisa langsung digunakan oleh peternak seperti itu? Oke, untuk kita sih sebenarnya ini lebih menghemat waktu ya Kak Ayu. Karena ketika kita nih udah menginstal sistem UV itu, di dalam chambernya itu ada lampunya yang bekerja langsung gitu. Jadi nggak perlu nunggu lama lagi. Langsung bekerja mensterilkan air gitu. Pas keluar chambernya tuh ya udah steril aja gitu, tanpa perlu nunggu lama lagi kan. Tinggal dialirkan aja ke nipple drinker kalau menggunakan sistem itu. Jadi nggak perlu repot lama lagi, ya udah instan gitu, langsung steril keluar dari lampu UV itu gitu. Oke, berarti UVC yang ditawarkan Yuki ini sebuah sistem yang instan ya, dan nggak perlu menunggu waktu ataupun nggak perlu adanya kontak pipe untuk gimana sih sistem UV ini bisa bekerja seperti itu ya, Kak Ruden. Oke, mungkin tadi udah bercerita juga ya, udah beberapa kali dan sering kali juga memberikan solusi kepada peternak. Nah, gimana nih Kak Ruden hasilnya? Mungkin apakah hasilnya positif atau seperti apa? Mungkin bisa dilihat dari sisi FCR-nya seperti apa, produktivitas seperti apa, dan kesehatan ternak itu seperti apa. Nah ini nih tadi ya, maksud kita dari ngomong pentingnya kualitas air itu ya di sini, karena nantinya tuh kualitas air yang bagus tuh bakal membantu produktivitasnya yang terdiri dari kesehatannya gitu. Nih, kita ada cerita dari peternak mitra kami ya, dia itu yang awalnya airnya itu tinggi besi sehingga mempengaruhi penyerapan nutrisinya itu
pas kita gunakan solusi menggunakan filter air removal itu kan tereduksi ya logamnya, itu hasilnya pun memang lebih baik lagi gitu, FCR-nya lebih bagus lagi, terus juga efisien lagi penyerapan nutriennya. Nah, sehingga ini sangat-sangat membantu para peternak untuk tetap menjaga kesehatan ternaknya, terutama untuk kesehatan sistem pencernaannya gitu. Kemudian juga kita juga pernah tanya nih ya ke mitra kami, Pak, gimana Pak setelah menggunakan Uvidali kita gitu, dan ternyata memang cukup signifikan penyakit E. coli-nya gitu. Katanya sangat menurun Pak dibandingkan periode sebelumnya. Nah, itu bisa menjadi contoh bahwa sistem kita itu bisa memberikan solusi ya, terutama untuk masalah-masalah yang sesuai gitu, entah itu dari segi masalah kimia berbahayanya ataupun mikrobiologinya gitu. Nah, makanya ini bisa menjadi menjadi hal yang bisa membantu peternakan kita, bahkan ternak kita tuh lebih sehat lagi, dan sehingga tadi produktivitasnya FCR-nya itu bisa lebih bagus lagi gitu Kak Ayu. Oke, jadi beberapa sistem ataupun beberapa pemasangan yang telah dilakukan oleh Yuki ini memang berimpact positif ya Kak Rudian, dari segi FCR-nya dan juga kesehatan ternaknya. Betul. Oke, jadi bisa mungkin saya tarik kesimpulan sedikit ya, bahwasanya jadi berdasarkan dari diskusi kita tadi, ternyata kualitas air minum untuk ternak itu sangat penting ya Kak Rodanya, untuk dijaga agar mungkin biaya produksinya efisien dari segi FCR, dan juga kesehatan serta performa ternaknya itu lebih bagus lagi. Maka dari itu para peternak ini harus sudah mulai peduli terkait dengan kualitas air yang digunakan untuk air minum ternak, bagaimana treatment yang tepat dan solusi yang tepat untuk digunakan dengan permasalahan yang sesuai yang ada di lapangan. Betul sekali Kak Ayu. Betul banget ya. Mungkin dari Kak Roda ada yang ditambahkan atau? Oke, paling gini ya Sobat Farming, jika memang di peternakan Sobat Farming ini ada permasalahan ya terkait tadi misalnya fisikanya jelek gitu, fisiknya jelek, kimianya juga, bahkan mikrobiologinya, itu bisa langsung hubungi kami aja, karena kami akan membantu Sobat Farming sebagai solution provider ya, untuk membantu menyelesaikan masalah itu gitu. Dan yang pasti kalau memang bingung nih gitu memulai dari mana, boleh hubungi kami aja ya langsung. Betul, gitu. Mungkin bisa kirim email juga bisa, atau mungkin bisa mengunjungi website kami di www.yukiwaterfilter.com atau www.agrokompleks.com. Itu website kami resmi yang memang itu khusus divisi agrokompleks gitu. Nah, kalaupun nanti misalnya butuh nih untuk analisis teknis, bisa hubungi kami untuk melakukan survei, dan kami pasti akan coba jadwalkan gitu, dan sehingga kita bisa menganalisis dan juga men-sizing sesuai dengan kebutuhan Sobat Farming begitu. Dan juga jangan khawatir kalau udah pasang kita nggak tiga pasang gitu aja ya. Kita ada after sales-nya, dan itu memang kita akan tangani. Kalau memang ada masalah atau mungkin ada komplain, itu kita bisa coba selesaikan. Sehingga kita tahu nih apa yang menjadi masalahnya, dan Sobat Farming pun akan merasa tenang karena memang tidak ibaratnya itu sudah aman lah ya gitu, tidak ditinggalkan oleh kami ya kalau misalnya udah melakukan pemasangan sistem kami gitu. Mungkin itu sih Kak Ayu. Yang pasti kita harus mulai aware ya sekarang terkait pentingnya kualitas air, dan mulai sekarang take action untuk melakukan treatment air, karena memang air itu nggak ujug-ujug bersih, perlu tahapan untuk proses menjadi bersih bahkan steril gitu. Betul banget. Mungkin dari aku sedikit menambahkan ya, tadi karena udah dari tim Animal Farming ini nanti bakal ada layanan untuk survei gratis ke lokasi-lokasi farm oleh peternak. Kita juga mendukung untuk free pengujian air before dan after pemasangan ya Kak Rudian, di mana kita sebelum pemasangan sistem kita akan free-kan untuk analisis fisika dan kimia untuk menentukan solusi yang tepat yang bisa kita berikan. Dan setelah pemasangan sistem kami, sebagai jaminannya kita akan memberikan free juga untuk hasil uji laboratorium, yaitu dari segi fisika, kimia, bahkan mikrobiologi gitu. Betul banget ya. Mungkin cukup sekian ya bincang-bincang kita pada kali ini ya Kak Rudian ya. Kita akan bisa lanjutkan lagi di next episode di mungkin bahasan yang lain. Oke, mungkin jika dari Sobat Farming ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin didiskusikan, bisa langsung komen di bawah ini. Oke, mungkin dari kita sudah cukup. Bentar, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya ke teman-teman Sobat Farming gitu. Oke, betul. Oke, mungkin sudah cukup sekian dan sampai jumpa.